Hello, what's up gengs? Welcome to the Back My channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang pergerakan gold. Untuk kalian yang tidak suka video ini, silakan kalian dislike video ini dan tinggalkan channel YouTube ini ya. Oke, langsung saja. Kemarin saya sudah membahas materi tentang smart money concept ya, smart money concept, dan saya harap kalian sudah paham tentang materi yang saya buat kemarin. Itu video-video kalian bisa tonton berulang-ulang ya, supaya kalian bisa paham. Oke, di sini kenapa saya bahas gold? Karena gold sudah ada perubahan ya. Dan menurut kalian gold ini mau kemana? Kemarin di video saya sudah ngebahas tentang struktur market ya, dan kita ketahui bahwa ini merupakan lower high ya, swing high ini merupakan lower high, dan ini adalah lower low, swing low ya, lower low. Karena ini valid maka dia sudah di break ya. Nah, sudah di break, saya sebut ini adalah boss ya. Oke. Ini boss. Sekarang turun, kemudian naik. Ya. Di sini sudah di break. Lower high-nya sudah di break walaupun sedikit, itu sudah termasuk ya. Sudah di break. Dan ini disebut change of character. Ya. Nah, sekarang apakah market akan turun lagi? Ya, dia akan turun. Kenapa? Karena dia sudah membuat struktur ya. Strukturnya dari atas naik ke bawah, naik. Nah, ini kecil sedikit ya, dan sudah termasuk ya struktur baru ya. Nah, sekarang pertanyaannya dia akan kemana? Apakah dia akan naik lagi sampai sini, atau dia di sini aja setelah itu dia turun? Pertanyaannya. Jadi di video ini kita cukup menunggu strukturnya ya, struktur dari gold untuk di daily. Ya, jadi kalau kita lihat secara kilas ya, sekilas ini kelihatannya mau naik ya. Kita ubah ke 4 jam. Nah, di 4 jam saya lihat dia sudah ambil liquidity. Di sini ada inducement, sini juga ada red, ya seperti yang saya harapkan, dia ngambil liquidity lagi. Kemudian di sini boss ya. Setelah itu dia naik, turun, ngambil demand. Sini ada demand ya. Apakah sewaktu-waktu dia akan ngeflip demand ini? Kita lihat aja nanti. Nah, oke, dia respect. Dan sini dia ngambil liquidity ya. Oke, sini ngambil liquidity. Kita hapus strukturnya dulu. Nah, ini adalah change of character daily. Sekarang kita tunggu di time frame 4 jam udah. 7 jam bagaimana kita lihat. Ya, seperti ini trennya. Ya, ini liquidity. Dia udah sapu, tinggal dia akan turun ya. Kemudian dia tinggal turun aja. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di time frame kecil ini
sepertinya boss ya, bisa aja jadi boss. Kenapa? Karena ini di time frame kecil ya. Mungkin kita lihat di time frame 15 menit ini sudah kelihatan seperti boss itu ya. Tapi kalau di time frame 4 jam ya atau 1 jam ini liquidity saya bilang. Itu tergantung ini ya, tergantung time frame tergantung ya. Nah sekarang sini ada doji ya, ada hammer lah. Kita nggak tahu dia mau kemana. Kita lihat time frame dulu di time frame kecil. Di sini dia ngambil liquidity ya, udah diambil. Nah ini liquidity ya udah diambil. Juga udah ngambil liquidity. Kita lihat di time frame 5 menit. Nah ini sebenarnya boss ya, kalau kita lihat di time frame 5 menit ini adalah boss ya, karena ini saya lihat sudah ngambil liquidity ya, terus ya di sini inducement ya. Nah ini inducement sudah diambil juga. Nah ini adalah swing low yang valid. Nah sekarang pertanyaannya, kemanakah dia sekarang? Nah di sini ada inducement, jadi kemungkinan harga itu akan respect di mana? Kita lihat di sini ada underblock ya. Nah ini saya kasih bagi dua aja lah, atau enggak kita di timer 1 menit kita lihat di bawah candle ini adakah candle kecil lagi. Ternyata ada candle kecil ya. Nah ini juga termasuk order block ya. Saya buat order block atau bullish OB. Apakah ini bisa dijebol? Bisa ya. Jadi saya menganalisa sekarang ini adalah liquidity ya. Sudah diambil, tinggal ini aja belum diambil ya. Dan sama ini. Liquidity ini belum diambil. Dan ini juga termasuk liquidity. Ya. Jadi saya berasumsi bahwa harga akan mantul ke atas. Apakah dia bisa jebol? Bisa, karena ini time frame 1 menit. Kalaupun dia mantul ke atas, jadi target kita itu sebenarnya tidak sampai swing high juga nggak masalah. Penting kita ngambil di target supply. Dimana supply-nya ya di sini. Ini supply. 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 Benar tulisannya supply ini ya. Salah supply tulisannya begini. Ya seperti inilah pokoknya. Jadi target kita itu ya di supply aja lah. Nah
Jadi trennya bisa turun ke atas ya. Kalaupun ngebreak berarti dia ngebuat struktur baru itu bos ya. Kalau dia mantul di sini, nah jadi change of character ini sudah terjadi, jadi trennya akan turun gitu. Jadi begitu aja sih menurut saya, jadi saya tunggu aja dulu trennya. Kita lihat di 4 jam. Wah, masih jauh, saya hapus aja lah dulu nih. Jadi kita tunggu aja lah, tunggu time frame kecil dulu ya bertindak. Jadi analisa saya ini adalah tren masih kelihatan naik ya, tapi dia akan turun dulu untuk mengambil liquidity-nya di bawah. Ini masih ada banyak liquidity yang belum diambil, dan masih bisa dia ke, anggap ini adalah rally based rally ya, ingatnya ini ya, inilah demand ya, atau sini juga bisa ini demand. Nah, ini demand yang masih baru ya. Oke, itu aja untuk video ini. Mungkin jika ada salah kata, saya minta maaf. Semoga kalian bisa belajar, memperdalam tentang semua mengenai konsep. Jika kalian belum paham, silakan kalian bisa ikut kelas ya. Saya akan buka kelas rencananya di awal tahun ya. Jadi target saya sih minimal 10 orang udah bisa masuk. Kalau sudah 10 orang udah ada yang masuk, kita mulai kelasnya. Dan di situ ada materinya, saya akan mengajari kalian tentang dasar-dasar smart money concept dan point of interest yang mana yang kemungkinan akan di-trigger ya, sesuai analisa saya selama saya mempelajari smart money concept. Oke, terima kasih dan selamat siang.